Breaking news, Elliot Anderson to Manchester City. Here we go. Deal done and agreed between Man City and Nottingham Forest for a record fee for a midfield. Rp2,73 triliun bukan untuk seorang peraih Ballon d'Or, bukan untuk pencetak 40 gol semusim, bukan pula untuk superstar yang setiap harinya menghiasi sampul media olahraga dunia. Manchester City justru menghabiskan uang sebesar itu untuk seorang gelandang berusia 23 tahun bernama Elliot Anderson. Seorang pemain yang beberapa tahun lalu masih berjuang membuktikan dirinya di Premier League. Seorang pemain yang tidak selalu menjadi pusat perhatian, namun kini resmi menjadi pemain Inggris termahal sepanjang sejarah sepak bola. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya dilihat oleh Manchester City pada Elliot Anderson? Mengapa Enzo Maresca begitu yakin menjadikannya prioritas utama di musim panas 2026? Apakah Anderson sendiri benar-benar sosok yang diproyeksikan untuk menjadi penerus Kevin De Bruyne, atau pendamping barunya Rodri, atau bahkan pemimpin generasi berikutnya di Etihad Stadium? Dan yang tak kalah menariknya, apakah harga fantastis 2,73 triliun ini merupakan investasi jenius yang akan dikenang selama bertahun-tahun, atau justru perjudian terbesar Manchester City di era modern? Dalam dokumenter Soccerverse ID kali ini, kita akan mengupas secara mendalam perjalanan transfer Elliot Anderson, alasan dibalik keputusan Manchester City memecahkan rekor klub, hingga bagaimana sang gelandang muda pun diproyeksikan menjadi bagian penting dari masa depan The Citizens. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dokumenter sepak bola, drama bursa transfer, serta kisah-kisah menarik dari balik layar dunia sepak bola. Kita tidak hanya membahas sepak bola, kita membedah ambisi, strategi, dan sejarah yang tercipta di balik setiap keputusan besar. Dalam sepak bola modern, harga seorang pemain seringkali menjadi perdebatan. Ada yang menganggapnya terlalu mahal, ada yang melihatnya sebagai perjudian, dan ada pula yang percaya bahwa harga hanyalah angka ketika sebuah klub yakin telah menemukan sosok yang tepat untuk masa depan mereka. Pada musim panas 2026, Manchester City pun membuat keputusan yang langsung mengguncang sepak bola Inggris. Bukan karena mereka mendatangkan superstar yang telah memenangkan berbagai penghargaan individu, bukan pula karena mereka memboyong pencetak gol terbanyak Eropa, tetapi karena mereka rela mengeluarkan dana sebesar 116 juta pound sterling untuk seorang gelandang berusia 23 tahun bernama Elliot Anderson. Nilai transfer tersebut pun setara dengan sekitar 2,73 triliun rupiah, dan angka itu bukan sekedar besar. Angka itu pun memecahkan sejarah. Menurut laporan BBC yang dikutip oleh Reuters, Manchester City telah mencapai kesepakatan penuh dengan Nottingham Forest untuk mendatangkan Anderson dengan biaya transfer sebesar 116 juta pound sterling. Nilai tersebut menjadikannya pembelian termahal sepanjang sejarah Manchester City, melampaui 100 juta pound sterling yang pernah dibayarkan klub untuk mendatangkan Jack Grealish pada tahun 2021. Selain itu, transfer ini juga menjadikan Anderson sebagai pemain Inggris termahal sepanjang masa. Namun transfer ini pun tidak lahir begitu saja. Prosesnya pun berlangsung cukup panjang. Manchester City sebenarnya sudah melakukan pendekatan sejak awal musim panas. Beberapa proposal pun sempat diajukan, namun Nottingham Forest menolak tawaran-tawaran tersebut. Pemilik klub mereka bernama Evangelos Marikanis diyakini tidak ingin melepas salah satu aset terbaiknya dengan harga murah. Forest bahkan disebut menginginkan angka yang mampu melampaui rekor transfer domestik Inggris sebelumnya. Dan akhirnya pun City mengalah. Atau mungkin lebih tepatnya, City memutuskan untuk membayar harga yang diminta.
Menurut laporan Sky Sport dan Goal, kesepakatan akhirnya dicapai setelah City meningkatkan proposal mereka hingga mencapai angka 116 juta pound sterling dalam bentuk pembayaran tetap tanpa tambahan bonus performa. Anderson pun diberikan izin untuk menjalani tes medis di Amerika Serikat, tempat ia sedang berada bersama tim nasional Inggris dalam ajang Piala Dunia 2026. Di tengah hiruk pikuknya Piala Dunia, Anderson pun justru sedang menjalani salah satu pekan paling penting dalam hidupnya. Ia telah menjadi starter dalam 2 pertandingan Inggris di fase grup. Ia pun tampil gemilang, ia pun tampil dengan tenang, tetap fokus, dan tampaknya tidak ingin membiarkan rumor transfer mengganggu konsentrasinya. Namun di balik layar, sebuah era baru pun sedang dipersiapkan. Karena bagi Manchester City, transfer ini pun bukan hanya tentang membeli pemain. Transfer ini adalah pernyataan bahwa mereka sedang membangun generasi berikutnya. Dan Elliot Anderson pun adalah fondasi pertamanya. Ketika kabar transfer Elliot Anderson pun mulai beredar, banyak penggemar sepak bola memberikan reaksi yang hampir sama. 116 juta pound sterling untuk Elliot Anderson. Pertanyaan itu terdengar wajar, karena Anderson sendiri bukanlah pemain yang setiap pekannya menghiasi sampul majalah olahraga. Ia bukan pemenang Ballon d'Or. Ia juga bukan pemain dengan koleksi 20 gol per musimnya. Namun mungkin justru disitulah letak alasan mengapa Manchester City menginginkannya. Menurut berbagai laporan media Inggris, Enzo Maresca pun melihat Anderson sebagai sosok yang sangat sesuai dengan filosofi sepak bola yang ia inginkan, yang ia ingin bangun di Etihad Stadium. Bukan pemain yang mencari sorotan, tetapi pemain yang mampu membuat sistem bekerja lebih efektif. Dan statistik musim lalu pun seolah mendukung pandangan tersebut. Anderson sendiri mencatatkan lebih dari 3.300 sentuhan bola sepanjang musim. Ia pun memenangkan 297 kali duel, melakukan 306 perebutan penguasaan bola, menjadi salah satu gelandang dengan volume kerja tertinggi di Premier League. Bahkan beberapa analisis pun menyebutkan Anderson sebagai pemain yang memiliki profil perpaduan antara Ilkay Gundogan dan Michael Carrick. Ia bukan gelandang flamboyan, tetapi pemain yang membuat seluruh tim tampil lebih baik. Komentar menarik pun datang dari Ilkay Gundogan sendiri. Mantan kapten Manchester City tersebut pun menyebutkan Anderson sebagai tambahan yang sangat tepat untuk skuad. Menurut Gundogan, Anderson telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa selama beberapa musim terakhir, terutama saat memperkuat Nottingham Forest. Ia sendiri menilai pemain muda Inggris itu memiliki karakter yang lebih mementingkan tim dibandingkan status sebagai bintang besar. Dalam wawancaranya, Gundogan pun bahkan menegaskan bahwa City tidak membeli seorang superstar. Mereka membeli pemain yang mengerti kebutuhan tim, pemain yang bersedia bekerja keras, dan pemain yang memahami pentingnya keseimbangan permainan. Pandangan tersebut cukup menarik, karena secara tidak langsung menjelaskan bahwa harga transfer Anderson tidak dibangun dari jumlah gol ataupun assist. Harga itu dibangun dari fungsi, dari kontribusi, dan dari konsistensi. Keyakinan bahwa pemain ini pun dapat menjadi sebuah jembatan antara generasi lama dan generasi baru Manchester City. Mungkin inilah alasan mengapa Maresca begitu bersikeras, karena ia tidak mencari pemain yang paling terkenal. Ia mencari pemain yang paling cocok, dan dalam pandangannya, nama itu adalah Elliot Anderson. Ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul sejak kesepakatan transfer ini pun diumumkan. Apa sebenarnya peran Elliot Anderson di Manchester City? Apakah ia datang untuk menjadi pelapis atau justru dipersiapkan sebagai sosok sentral di lini tengah untuk 1 dekade ke depan? Jawabannya pun tampaknya mulai terlihat. Beberapa laporan dari media Inggris pun menyebutkan Anderson sendiri akan diproyeksikan bermain berdampingan dengan Rodri. Kehadirannya akan memberikan fleksibilitas baru bagi Manchester City. Rodri sendiri selama beberapa musim terakhir terlalu sering menjadi poros tunggal. Ketika Rodri cedera ataupun kelelahan,
performa tim pun cenderung mengalami penurunan. Maka Anderson sendiri hadir sebagai solusi, bukan untuk menggantikan Rodri secara langsung, tetapi untuk berbagi tanggung jawab, untuk mengurangi ketergantungan, dan untuk memastikan lini tengah City tetap memiliki intensitas yang sama sepanjang musim. Menariknya, beberapa analis bahkan percaya Anderson memiliki potensi lebih besar daripada sekedar menjadi pendampingnya Rodri. Mantan pemain timnas Irlandia dan pengamat sepak bola Tony Cascarino bahkan menyebutkan Anderson memiliki kualitas kepemimpinan yang suatu saat nanti dapat membawanya menjadi kapten Manchester City. Ia membandingkan konsistensi Anderson dengan sosok-sosok seperti Roy Keane dan juga Declan Rice. Menurutnya, Anderson hampir tidak pernah tampil buruk. Ia selalu memberikan kontribusi stabil, dan tipe pemain seperti itulah yang biasanya menjadi fondasi tim juara. Namun, tentu saja, tekanan akan sangat besar. Harga 116 juta pound sterling akan selalu menjadi bayang-bayangnya. Setiap kesalahan akan diperbesar. Setiap penampilan buruk akan dikritik, dan setiap pertandingan akan menjadi ujian. Tetapi mungkin Manchester City sudah mempertimbangkan semua resiko itu, karena mereka tidak membeli Elliot Anderson untuk hari ini. Mereka membelinya untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, dan untuk era baru setelah generasi Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, dan Rodri yang perlahan memasuki fase akhir karir mereka. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, musim panas 2026 mungkin akan dikenang bukan sebagai saat Manchester City menghabiskan 2,73 triliun rupiah, tetapi sebagai momen ketika mereka menemukan pemimpin baru di lini tengah mereka. Ada sebuah pertanyaan yang terus mengemuka setelah transfer Elliot Anderson pun mencapai titik terang. Mengapa Nottingham Forest bersedia menjual pemain terbaik mereka? Terlebih lagi, Anderson bukanlah pemain yang kontraknya hampir habis, bukan pula pemain yang secara terbuka meminta untuk hengkang. Justru sebaliknya, saat memasuki musim panas 2026, Anderson masih terikat kontrak hingga tahun 2029. Ia menjadi salah satu pemain yang paling penting dalam struktur permainan Forest dan baru saja menjalani musim terbaiknya dalam karir profesionalnya. Di musim panas 2025-2026, benar-benar menjadi panggung pembuktian bagi Anderson. Ia bukan hanya tampil reguler, ia menjadi pusat permainan. Pemain yang bertugas menghubungkan fase bertahan dengan fase menyerang. Pemain yang mengambil tanggung jawab saat tim kehilangan ritme, dan pemain yang mampu menjaga intensitas permainan selama 90 menit. Banyak pengamat bahkan menilai Anderson pun sebagai simbol evolusi Nottingham Forest. Seseorang yang datang tanpa ekspektasi berlebihan, tetapi perlahan tumbuh menjadi salah satu gelandang paling konsisten di Premier League. Karena itulah, penolakan awal Nottingham Forest terhadap tawaran Manchester City sebenarnya cukup masuk akal. Beberapa laporan media Inggris pun menyebutkan Forest sempat menolak proposal pertama City pada awal Juni 2026. Bagi klub, kehilangan Anderson berarti kehilangan jantung permainan. Namun ada realitas lain yang tidak bisa dihindari. Pasar transfer Premier League pun saat ini bergerak dengan angka-angka yang sulit untuk ditolak. Ketika sebuah klub datang membawa tawaran sebesar 116 juta pound sterling, situasinya pun berubah total. Jumlah tersebut bukan hanya memecahkan rekor penjualan klub, tetapi juga memberikan ruang finansial yang sangat besar untuk membangun skuad secara menyeluruh. Forest memahami satu hal penting, terkadang mempertahankan satu pemain hebat memang penting, tetapi mendapatkan dana yang cukup untuk memperkuat 4 atau 5 posisi sekaligus juga bisa menjadi keputusan strategis yang jauh lebih menguntungkan. Dan mungkin inilah alasan utama mengapa negosiasi akhirnya berjalan menuju kesepakatan. Karena bagi Forest, menjual Anderson bukan berarti menyerah. Mereka melihatnya sebagai peluang untuk berkembang, peluang untuk meningkatkan kualitas skuad, dan peluang untuk membuktikan bahwa mereka mampu bertahan meskipun kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Namun tentu saja, bagi para pendukung Nottingham Forest, menerima kenyataan kehilangan pemain seperti Anderson tidak akan pernah mudah.
Karena terkadang seorang pemain bukan hanya dinilai dari statistik, tetapi juga dari rasa aman yang ia berikan setiap kali turun ke lapangan. Dan Elliot Anderson pun adalah pemain seperti itu. Dan pada akhirnya, sepak bola modern selalu mengajarkan satu hal. Harga bisa menciptakan ekspektasi, namun hanya performa yang mampu menciptakan warisan. Manchester City telah mengambil keputusan besar. Mereka rela mengeluarkan dana lebih dari 2,73 triliun rupiah untuk seorang pemain yang mungkin belum memiliki status superstar, tetapi dia kini memiliki semua atribut untuk menjadi fondasi generasi berikutnya. Elliot Anderson kini memasuki babak yang paling penting dalam karirnya. Ia tidak lagi sekedar menjadi gelandang berbakat yang tampil impresif bersama Nottingham Forest. Ia kini adalah pemain termahal dalam sejarah Manchester City, pemain Inggris termahal sepanjang masa, dan seorang pesepak bola yang akan membawa beban ekspektasi jutaan pasang mata setiap kali menginjakan kakinya di lapangan Etihad Stadium. Namun mungkin justru disitulah kisah terbaik biasanya dimulai, dari seorang pemain yang dianggap terlalu mahal, dari seorang pemain yang diragukan, hingga akhirnya membuktikan dirinya bahwa nilai sejatinya pun tidak diukur dari angka transfer, melainkan dari trofi yang berhasil ia raih, pertandingan besar yang dimenangkannya, dan pengaruh yang ia tinggalkan untuk timnya. Kini pertanyaannya pun kembali kepada kalian. Apakah Elliot Anderson benar-benar layak dihargai 2,73 triliun rupiah? Apakah Manchester City telah menemukan penerus generasi emas mereka? Ataukah transfer ini justru akan menjadi salah satu perjudian terbesar dalam sejarah Premier League? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin membaca pandangan kalian semua. Dan jika kalian menikmati dokumenter sepak bola mendalam seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, membagikan video ini kepada sesama pecinta sepak bola. Kita tidak hanya mengikuti berita transfer, kita menelusuri cerita di balik angka fantastis, memahami strategi di balik setiap perekrutan, dan menyaksikan bagaimana sebuah keputusan hari ini dapat membentuk sejarah sepak bola di masa depan. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir. Saya pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video berikutnya.